Teguran keras datang dari Presiden Prabowo Subianto untuk Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Masalahnya klasik tapi tak kunjung beres. Jadi kami akan meminta Pak Gubernur juga untuk membantu koordinasi bersama dengan pemerintahan kota kabupaten di Bandung Raya. Anggaran kota Bandung itu gede, 7 triliun. Itu sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat, dengan alokasi yang dimiliki. Nah nanti kalau gubernurnya turun lagi, dianggap melebihi kapasitas kewenangan yang dimiliki oleh wali kota. Studitur we. Tidak ada hubungan dengan nilai. Yang sanggup bayar, yang nggak sanggup nggak usah bayar. Tidak ada alasan untuk membolehkan studi tour dengan catatan apapun, karena pada akhirnya catatan tidak pernah dibaca. Sosok yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Wali Kota Bandung telah dipanggil dan diperiksa penyidik. Angga diduga ikut serta dalam pengaturan mutasi, promosi jabatan, hingga permainan proyek pemerintah. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang penglarisnya bolos si Abu ya, si Pakunya lagi nggak tahu ngapain tuh dia ya, do topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santuy People. Ada pejabat yang lagi disorot nih sama warganet nih ya. Pejabatnya pejabat di Jabar. Ini dia Wali Kota Bandung gitu ya. Sempat disorot sama teman-teman netizen Jabar khususnya ya. Ya kemarin-kemarin bisa kita lihat ada seolah gestur tidak mau sejalan, tidak mau nurut dengan Kang Deddy. Kali ini disorot sama presiden nih soal masalah sampah di Bandung ya. Akhirnya kalau udah gini gimana? KDM juga yang turun. Nih kita buka dari media 1% ceki-ceki. Play. Teguran keras datang dari Presiden Prabowo Subianto untuk Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Masalahnya klasik tapi tak kunjung beres. Sampah menumpuk di sudut-sudut kota, menebar bau dan keluhan warga. Bandung yang dulu dikenal bersih dan kreatif, kini justru menghadapi krisis pengelolaan sampah yang makin kronis. Meski Farhan berjanji mempercepat penanganan, warga bertanya, kapan kerja nyata dimulai? Teguran dari istana seharusnya jadi alarm serius, bukan sekadar headline sesaat. Sebab kalau langkah cepat tak segera diambil, Bandung bisa tenggelam bukan karena banjir, tapi karena tumpukan janji dan sampah yang tak terangkut. Kemarin di awal-awal tuh udah sempet mau di take over sama Kang Deddy kan. Cuman ya kesannya kayak tidak mau sejalan gitu, tidak nurut. Sama Kang Deddy justru dapat dapat framingan menyalahi kewenangan gitu. Ya udah. Yang Deddy mah ya udah sok aja gitu. Sekarang begitu ditegur sama istana, ketar-ketir repot. KDM juga yang ujung-ujungnya dikejar. Tolonglah nih yang diuber siapa? KDM lagi itu. Masalah sampah di Bandung itu wewenang wali kota. Kalau saya turun bantu lagi dianggap melewati kewenangan gitu. Jadi kemarin teh sempet ada selentingan yang melewati kewenangan nih karena diobrak-abrik kan Pasar Caringin sama Kang Deddy diberesin. Lu harus bikin ini cepetan. Yang ujung-ujungnya nggak bergerak juga gitu. Saat ditegur yaitu melewati kewenangan, bukan kewenangannya gubernur. Ya udah Kang KDM nggak mau pusing. Oh ya udah mau diatur hayu enggak ya udah gitu. Sekarang ditegur istana kelimpungan. Yang repot siapa? Bapak Aing lagi. Ceki. Play. Sudah bilang berkali-kali kewenangan pengelolaan sampah adalah di wali kota. Saya meminta wali kotanya untuk segera menyelesaikan dengan baik. Anggaran kota Bandung itu gede, 7 triliun. Itu sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat, dengan alokasi yang dimiliki. Nah nanti kalau gubernurnya turun lagi, dianggap melebihi kapasitas kewenangan yang dimiliki oleh wali kota. Gitu ya. Sempet ada framingan kayak gitu. Ya udah ya pek wae, apakah Deddy mau nggak pusing kan? Masih banyak kabupaten sama kota lain gitu di Jabar yang mau fokus diurus gitu. Ini ada yang ngambek Satria Kakak. Katanya KDM janji mau nyediain 10 insenerator buat Bandung. Mana katanya? Ya dianya ngelawan terus kepada Deddy. Iya, orang kalau mau ngasih yang nggak menerima yang ngasih masa harus maksa gitu. Ya gimana? Yang akhirnya rujakan netizen langsung bermunculan juga kan. Wakot Bandung tidur aja katanya ya.
Kayak yang iya di awal kampanye ya ada slogan sampah hari ini angkut hari ini, pas jadi berasa nggak punya walkot katanya. Walkot Bandung rada susah ya, nggak mau sejalan sama gubernurnya gitu, berasa nggak kelihatan hasil kerjanya. Iya, yang lain yang kelihatan ya yang sejalan gitu, karena jadi satu kesatuan gitu kan proyeknya kan. Iya. Ya wayahna kalau pengen beda sendiri nggak nurut ya resiko ditanggung pemenang gitu. Tuh Pak KDM punten, Bandung tuh nggak ada wali kotanya, katanya nggak punya wali kota. Iya, 7 triliun biar kalian warga Bandung tahu kalau nggak KDM turun nggak jalan berarti ada apa dengan ditanyain. Terus ada lagi soal yang akhirnya gubernur juga yang turun nih meluncur. Cus. Nih penanganan banjir di Dayakolot Kabupaten Bandung. Ini Kabupaten Bandung tadi Kota Bandung nih ya yang wadididaw yang akhirnya KDM lagi yang turun. Ceki. Play. Dayakolot itu diperlukan kesatuan antara gubernur, bupati dan wali kota. Sehingga kalimat saya waktu di DPRD menyatakan Pak Wali Kota, perbanyaklah tenaga untuk membersihkan saluran, alokasikanlah biaya ke situ. Kan sebenarnya itu sinyal saya apa yang harus dia fokus kita. Yang berikutnya adalah Pemprov Jabar kita sudah identifikasi yang di Bandung itu apa yang mesti dilakukan. Kita sudah, dan kemudian kalau agak lamban nanti provinsi turun. Tapi kalau gubernur turun jangan dibilang one man show ya. Nanti kalau saya turun langsung saya sikat semuanya, jangan bilang one man show. Karena ini darurat, saya tidak mesti lagi nunggu rapat. Nah itu nanti kita akan tangani, tetapi dalam jangka panjang. Ini harus penting. Apa sih problem di Bandung itu? Apa kesalahan kita? Kesalahan kita itu 2 hal. 1 sampah, 2 aliran sungai. Kemudian yang ketiga adalah arsitektur. Nah, apa yang akan dirubah oleh Pemda Jabar? Jembatan. Jadi rata-rata banjir itu gini, jembatan ininya pendek, jembatannya lurus. Sampah lari, mentok, balik. Nah, maka jembatan-jembatan akan cara bertahap kami bongkar. Dan kami akan bangun melengkung. Nah ini yang harus. Jadi pengerukannya tidak dilakukan, jembatannya lurus, mentok. Nah ini yang selalu saya analisis, karena bisa melihat ya, tanpa harus mudah-mudahan terus. Di wilayah utara hari ini sudah agak ringan, tidak seperti kemarin. Karena aliran sungainya sudah mulai tertangani sebagian yang menjadi kewenangan provinsi, tetapi yang menjadi kewenangan BPBS kita juga agak macet karena mungkin pembiayaannya mereka lagi problem. Tetapi kita akan support dan nanti saya meminta BPK jangan nyalahin provinsi kalau segala dihajar. Misalnya sungai kewenangan BPWS kita hajar, nanti jangan salahin kita over kewenangan, jangan. Karena bencana nanti tidak akan milih, saya mau melewat sungai lewat provinsi aja kan nggak bisa. Dan Dayakolot itu diperlukan. Selain sempat disentil-sentil menyalahi kewenangan, one man show, seolah nggak ngajak-ngajak, bukan nggak ngajak-ngajak, bisa gercep nggak itu kan masalahnya ya. Aing nggak bisa gercep mah ya punten ya akhirnya punya nyerenteng sendiri gitu kan, sendiri dalam artian ya tim Pemprovnya sendiri gitu. Ini soal Dayakolot, Kang Deddy tadi kan sempat bilang nih nggak bisa kalau nggak kompak kabupaten, kota sama provinsinya harus kompak satu visi. Kita harus nyontoh yang kayak Bekasi tuh. Bekasi itu kan kabupaten sama kotanya kompak banget, sama provinsi kompak banget. Jadi gercepnya enak, satet-satet. Budget Bapak buat di sini ya. Budget kamu buat di sini ya, budget saya buat di sini ya. Jadi beres semuanya gitu. Enggak yang ini nanti aja nentang, ini aja enggak kompak, nanti aja gitu. Liar aing mah. Kalau dilihat-lihat banyak jejak digital ketidakkompakan atau ketidaknurutan gitu. Pak Walkot dengan Pak Gup teh gitu. Iya kalau sekarang ditegur istana ya Pak Gup lagi yang turun kan, yang repot kan. Aing mah. Nextnya. Cus. Ninyo, bulan 5 tanggal 6 udah diplototin. Sama Kang Deddy udah diplototin. Ini Bandung darurat sampah nih. Harus satset begini ya. Dari bulan 5. Sekarang udah bulan berapa? 11. Ditegor kan sama istana. Ya berarti berapa bulan tuh nggak beres-beres nih. Ceki. Play. Ya harus bisa loh. Ya udah, ini 10. Kita berapa tadi? Kalau Kota Bandung yang paling utama Pak, itu ada 30 kecamatan, kecamatan 2, 60 Pak Wali. Minimal Pak Wali. Itu bisa 600 ton Pak.
Untuk Cimahi 5 kecamatan Pak? 3 kecamatan, 15 kelurahan. Jadi kita kalau kecamatan kan logikanya sederhana. Logikanya adalah warga kotanya menolak ada insenerator. Pertanyaannya adalah kalau tidak ada itu sampah mau dikemanain? Iya. Kan nggak ada pilihan. Kalau di Cimahi nggak menolak insenerator. Artinya kalau ditolak berarti sampah nggak diangkut. Mau gimana? Harus. Ya. Gitu Pak. Berarti kita butuh berapa insenerator nanti semuanya tinggal kita kali bagi keuangannya. Kita butuh berapa? Untuk Cimahi butuh 6 insenerator dengan asumsi tidak beda jauh dengan Kota Bandung. Kota Bandung berapa? Kota Bandung butuh 60 Pak. Yang sudah ada berapa Pak Oli? Existing Baru mau 17. baru mau 17. Oke, berarti dibutuhkan sisanya. Ya. Mohon maaf Pak, untuk percepatan memang kita butuh. Kalau untuk yang seperti saya bilang tadi, di kompleks TNI itu rekomendasi dari KSAD. Kemudian kalau untuk insenerator secara keseluruhan itu kita perlu percepatan dari Kementerian Lingkungan Hidup khusus untuk insenerator. Sekarang Mabesat punya itu selain di Bandung di mana lagi bengkelnya? Kalau yang sudah jelas-jelas produksi hanya di Bandung Pak. Kami belum Di tempat lain nggak ada? Di Pindad. Betul. Ya. Pindad Ada juga. Alat yang paling bagus itu yang ada di kompleks Secapa Adi itu. Itu buatan mana? Pindad. Memang apa itu bukan Secapa Adi yang Pak Wali cek, Pak Wali Cimahi. Kalau Cimahi kemarin kami sudah melihat beberapa tempat. Salah satunya yang digunakan di Seskoat. Seskoat itu dari Wisanggeni. Buatan mana? Wisanggeni Bandung. maksud saya Sesko, maaf. Ya Seskoat. Maaf, Secapa Rencana. Buatan ini? Secapa Rencana. Bandung. Maaf. Buatan yang tadi namanya apa? Wisanggeni. Bukan, bengkel. Puspa. Buat Musal, ya itu aja. Secapa betul. Ya, saya tugasin Pak Wali untuk berkomunikasi dengan tentara. Siapin itu daya kemampuan membuatnya berapa, butuh berapa waktu, harganya berapa. Ya. Oke Pak Wali, duit banyak. Kalau itu agak, karena apa? 8 jam itu adalah 10 ton. Bisa 2 shift 16 jam berarti 20 ton. Jadi istirahat 8 jam. Itu yang ada di Seskoat. Dan itu tidak menimbulkan asap, tetapi keluarnya adalah residu ataupun brikat menjadi pumping block. Oke. Diolah menjadi pumping block sehingga bisa dibayar. Ya itu aja. Ya. Siap. Oke. Itu harganya tidak terlalu mahal. Wah, udah beres. Apalagi Pak Guru. Harganya gampang. Yang penting alatnya ada. Siap. Planningnya udah ada di bulan 5 dibagi-bagi itu Bandung kurangnya berapa udah dipecah, walaupun tadi sempat ada kata Pak Sekda ada hambatan dari warga yang katanya menolak gitu ya, tinggal mau dengerin ini pejabatnya atau pejabat daerahnya berani nggak gitu negesin gitu, lu mau nolak sampah mau dikemanain gitu. Bulan 5 udah jelas pembagiannya, menghubungi siapa, yang ditanya berapa, buat harga udah jelas kan formatnya. Berarti sederhananya kurang dijalanin gitu. Soalnya di bulan 11 ditegor sama presiden gitu. Aduh, gua capek satu people aing nggak nurut teh. Masalahnya Kang Deddy yang ngeliat gini ya pasti dia akan turun-turun juga gitu kan. Nextnya nih. Cus. Ninyo, begitu ditegur istana ini responnya ceki-ceki. Play. Gubernur pasti akan kami perhatikan. Presiden juga waktu tanggal 18 Oktober datang sini berpesan khusus kepada kami untuk memperhatikan permasalahan sampah. Jadi kami akan meminta Pak Gubernur juga untuk membantu koordinasi bersama dengan pemerintahan kota kabupaten di Bandung Raya. Apa yang akan dilakukan Pak? Memperbanyak sejauh ini kami diminta untuk menyiapkan skema apabila Lagu Kenangka beroperasional, tetapi pada saat bersamaan kami juga melakukan persiapan agar skema pembangunan PLTSA dari Danantara di Bandung Raya pun bisa berjalan sehingga masuk ke batch kedua pada bulan Februari mendatang. Bulan Februari. Tapi Pak ini Pak prediksinya kan di 2027 di Sarimukti itu overload, ada langkah strategis untuk strategisnya mengikuti arahan dari pemerintah pusat, yaitu membangun PLTSA untuk wilayah Bandung Raya.
dibangun di. Nah itu tergantung Danantara karena sekarang diambil alih oleh Danantara. Ini yang aku gemes tuh kayak nanti tergantung inisiatif sendirinya mana gitu. Iya. Sedangkan tadi di bulan 5 kan jejak digital udah kita lihat brief dari KDM ya gitu ya, yang Cimahi yang ini yang paling bagus, ya udah nanti follow up ke dia. Belinya berapa gitu kan, harganya jadinya berapa lama, sanggupnya berapa lama, ya udah. Itu bulan 5 loh. Iya. Terus di bulan 11 nanti masih nunggu arahan. Makanya nunggu aja udah diarahin gak nurut. Terus begitu gor nunggu arahan. Kumaha tuh ieu teh aing mah. Terus juga ini ya Mang, kalau bilang katanya tadi kan nunggu PLTA, ya, pembangkit listrik lah ya. Itu kan maksudnya aku nangkepnya berarti itu kan buat jangka panjangnya ya gitu kan. Berarti untuk jangka pendeknya apa dulu nih gitu kan harusnya ya Mang ya. Jadi buat yang sekarang nih yang numpuk nih ini gimana dulu nih gitu kan. Itu yang ditanyain sama wartawan kan kalau nggak salah. Iya benar gitu, udah dikasih tahu. Bulan 5 langkahnya begini. Ya dugaannya tidak dilakukan, makanya tetap menumpuk yang makin banyak gitu kan. Begitu ditegur, tanya ini gimana? Ya nunggu arahan. Hai bulan 5 kan udah diarahin. Aduh, nih komennya juga nih. Pas gawe minta bantuan ke KDM, pas setiap kebijakan KDM selalu nyeleneh, selalu bertolak belakang dengan KDM. Ampun netizen yang ngelihat jejak digitalnya pun udah nggak heran, ampun sendiri jadinya. Ini masih ada nih jejak-jejak bertolak belakang yang cukuruku wow nih meluncur. Nih, yang ini masih banyak jejak-jejaknya nih. Ini saat dari KDM mengusulkan, mengarahkan untuk dibongkar aja skywalk atau teras Cihampelas. Di maintenance juga buang-buang anggaran, nggak terlalu berpengaruh, udah buka aja balikin lagi gitu, ya kan, ceki-ceki. Play. Ya kalau saya lebih punya saran, kan saran kewenangannya kan semuanya di wali kota ya. Saya lebih punya saran, kan kalaupun ditata ulang itu pasti peristiwanya sama lagi deh. Kapan sih kita konsisten ngejagain itu kan nggak pernah. Nah kemudian yang kedua dari sisi aspek jalan itu kan jalannya jadi menyempit, kemudian pohon-pohonnya jadi tidak terlihat. Bahkan kalau menurut saya kalau itu dibongkar itu bisa dikembalikan ke Cihampelas lama dengan mengembangkan kembali outlet yang menjadi ciri khasnya Cihampelas gitu. Tapi itu kan terserah Pak Wali Kota. Kalau saya kan memberikan saran saja gitu. Tapi kata Pak Wali Kota kan butuh dikaji dulu, terus butuh anggarannya cukup besar kalau dibongkar. Itu gimana Pak? Ya makanya terserah Pak Wali Kota. Kalau butuh anggaran apa provinsi akan ini Pak? Kalau diminta kita akan bantu. Mendukung berarti ya Pak? Mendukung. Kita selalu mendukung di berbagai kabupaten di Jawa Barat yang hari ini memerlukan bantuan provinsi. Kita turun secara teknis loh. Kayak Kota Bekasi itu kan betul-betul meminta, akhirnya kita melakukan pendampingan, termasuk kita di Kota Bekasi akan menata Kalimalang gitu kan. Itu kan bagian dari supporting kita dan kerjasama. Pak gengsi nggak buat minta tolong Pak, tolong kurang budget, tolong bantuin gitu. Itu kan ada gengsi tersendiri yang kesenggol gitu ya. Ya tinggal mau atau enggak. Di sini bukan yang Kang Deddy ya enggak pakai anggaran sendiri aja, enggak gitu ya. Kalau dia meminta oke, kita bantuin, cuman kan mau enggaknya keputusannya, kewenangannya ada di wali kota gitu. Kalau KDM main tabrak nanti menyalahi kewenangan gitu kan. Udah dijelasin, di renov juga, di maintenance. Aduh, siapa sih yang bisa konsisten? Ini bulan 7 loh ya. Ini bulan 7 kan. Nah terus responnya ini nih meluncur. Nih bulan 7 juga nih, Mas Wali Farhan tolak pembongkaran teras Cihampelas, ceki-ceki. Play. Kalau teras sudah pasti akan kita renovasi oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga ya. Kemudian pencahayaan akan ditangani oleh Dishub, tapi khusus untuk di atas sama di pedestrian. Gitu. Nah, yang belum kepikiran sekarang kolong. Ada dikumahakeun kolongna. Yang bolongnya kolong enggak bukan bolong macam tapi kan kolongnya kan bututnya nah dialuskeunna kumaha sih mural atau seperti apa itu belum tahu. Kalau ada yang punya ide emangnya ditunggu, saya lagi mencari-cari ide. Pak anggarannya Pak untuk pemeliharaan pemeliharaan mah normal karena selama ini sudah ada anggaran pemeliharaan kecil sekali. Nah itu diserahkan kepada wilayah, jadi nanti kita akan bikin sedemikian rupa sehingga nanti akan ditanggung oleh yaitu ke KUKM dan kepada DSDABM. DSDABM hanya melakukan perbaikan-perbaikan,
Sedangkan koperasi itu menyelenggarakan kegiatan UMKM, kemudian dari PAD atau kontribusi yang didapatnya baru dibikin, baru dibelanjakan. Nah, tapi ketika si UMKM-nya mogok, otomatis nggak ada uang masuk kan? Jadi gitu. Kalau sekarang mau nggak mau kita intervensi. Pak, ini jadi beban PAD juga maksudnya? Nggak akan. Karena gimana pun juga ya kita mesti menjaga aset. Sampai hari ini saya belum dapat rekomendasi dari BPK. Jelajahi. Nggak intervensi, nggak mau gitu. Budgetnya ada, budget mah udah ada dari dulu, budget mah kecil kok. Tinggal ditacap cocot atas begini, tinggal di bawahnya doang yang masih belum kepikiran. Sekilas oh ya simple gitu kan, bakal oh ya udah nggak apa-apa, mungkin Kang Deddy yang salah gitu kan. Karena kalau di kacamata KDM nggak akan kepegang, yang ada butut-butut lagi gitu. Bongkar aja, bongkar lebih mudah walaupun mungkin biayanya rada gede, tapi di awal habis itu pleng gitu beres gitu kan. Di sini pun netizennya sempat mendukung Pak Wali ini kayak gini. Deddy Mulyadi mah kayak yang nggak suka ngelihat peninggalan RK kan, itu dibuat di zaman Ridwan Kamil tuh. Terus pintelan wali kota dan bupati daripada gubernurnya tuh. Bandung kangen Kang Emil atau Kang Aher, gubernur yang sekarang kayak sensi banget sama Bandung, sampai berkantor di Bogor, Cianjur. Salah Bandung apa coba, sekarang malah jadi gubernur perbatasan. Aduh, ibu kota Jabar nggak diperhatiin gitu. Padahal mah kan diperhatiin, cuman ya yang nurut enggaknya ya tergantung keputusan ininya kan. Iya. Ini bulan 7 nih ya. Nah, aku tadi sempat nyari update terbarunya, meluncur. Nih Nyo, bulan 10 tanggal 6 ceki-ceki. Play. Oh dia masih pebalatak mural-mural kayak gitu-gitu, mural-mural yang ilegal kayak begini-begini gitu. Minimal dicicil, dicet segala macem. Belum. Ya kan berarti bener kata KDM gak akan kepegang. Sumpah gak akan kepegang. Kalau kepegang mah ini gak akan pebalatak begini logikanya kan. Mending dibongkar aja, balikin lagi ke Ciamplas lama. Tadi bulan 7 ngomongnya. Iya. Bisa atas kita kasih penerangan, nanti ini begini. Yang belum kepikiran bawahnya doang. Ini bulan 10 dicek kan masih kene. Tolonglah. Jadi aduh aing mah jangan apa ya, jangan tuh coba gampang budgetnya ada, udah ada yang ngurus segala macem. Ini tuh riweuh ngerenovasi teh. Iya. Jadi jangan asal pengen kontra aja gitu. Lihat aing mah nih netizen yang awalnya ngedukung wali kota, di sini bisa kita lihat nih. Wali kotanya enggak mau diurus, percuma aja, gak ada, padahal gubernur Jabar udah mau bantu malah ditolak. Ya udah gubernur enggak mau ngurusin wali kota yang enggak sejalan, enggak satset kerjanya. Coba pemerintah Bandung dibenerin dulu, dibagusin. Nah, buat ininya coba bikin stand dan segala macam. Katanya mau diperbaiki, sampai sekarang gitu terus. Padahal biaya pemeliharaan lebih berat tiap tahun gitu pengunjung. Netizen melihat jejak digital. Riweuh aing mah kadang kalau ngeliatnya kayak gini-gini teh aduh padahal Bandung salah satu wajah Jawa Barat kan. Tapi ya next ayo. Terus nih Nyo, ini soal studi tour, masih ingat dong. Tiba beda sendiri, nggak boleh di sini mah gitu. Ceki-ceki. Play. Studi tour tidak ada hubungan dengan nilai. Yang sanggup bayar, yang nggak sanggup nggak usah bayar. Tidak ada alasan untuk membolehkan studi tour dengan catatan apapun, karena pada akhirnya catatan tidak pernah dibaca. Semangat terus belajar Jawa Barat. Jangan pernah terpengaruh oleh berbagai kegiatan lain di luar sekolah. Bulan 7 juga tuh pengen beda, sampai dirujak giliran sampah numpuk di pasar Caringin, ngajak KDM. Bingung si Farhan mah ya, cukup 1 periode wali kota kayak gini mah katanya. Ngomong studi tour mah ngelawan gubernur, pas sampah minta tolong ke gubernur gitu. Biarin aja Pak KDM katanya. Ini juga masih ada nih meluncur. Ingat gak yang Kang Deddy instruksi soal meeting-meeting di hotel di stop, udah nggak usah. Dilabrak juga kan, dilawan juga, ditentang juga nih ceki-ceki. Play. Kan secara perlahan adaptasi, karena tujuan utama kita adalah membantu menghidupkan kembali hotel-hotel bintang 3, bintang 2. Jadi terbatas pada hotel-hotel yang satu terindikasi melakukan banyak PHK, 2 hotel-hotel yang memang selama ini bukan hotel prime ya, hotel yang biasa-biasa wae kita lakukan. Berikutnya nanti akan ada insentif tambahan
untuk semua hotel bintang 3, bintang 2 sampai ke Melati dengan persyaratan, yaitu meniadakan PHK selama mereka terima insentif. Insentifnya belum apa, Pak? Lagi saya hitung ulang. Wilayah kewenangan beliau adalah pemerintah provinsi melarang. Artinya yang ada di wilayah pemerintahan provinsi dilarang. Kalau kita, ya, kalau kata Pak Menteri boleh, ya boleh. Lagian banyak hotel bintang 3 dan bintang 2 di kita yang suffer ya. Jadi kedah dibantos. Kalau dibiarkan, maka tutup, PHK, terus ada rekaman akhir. Si paling beda. Lagian menurutku ini kan miskomnya target market hotel itu kan ya pengunjung yang menginap kan. Kok seolah target utama jadi pejabat meeting gitu. Iya, sama kayak waktu studi tour juga targetnya utamanya apa terus melenceng karena dinilai lebih basah gitu. Liar aing mah ini pen beda. Studi tour pen beda. Teras Ciamplas pen beda. Meeting di hotel pen beda, sampah pen beda. Begitu tuh gor istana nunggu arahan dari pusat dari Pak Gubernur. Iya, aing mah. Gubernur pasti akan kami perhatikan. Presiden juga waktu tanggal 18 Oktober datang ke sini berpesan khusus kepada kami untuk memperhatikan permasalahan sampah. Jadi kami akan meminta Pak Gubernur juga untuk membantu koordinasi bersama dengan pemerintahan kota kabupaten di Bandung Raya. Apa yang akan dilakukan, Pak? Makanya nurut gitu. Ya mungkin ada pola pikir yang beda gitu, nggak sejalan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nurut aja gitu sama atasan gitu. Jadi pun kalau ada miss, tinggal minta backing atau minta backup sama atasannya. Ini ada miss gitu. Kalau kayak gini mah Kang Deddy juga ya udah ya. Ya saya sih bisa bantu katanya tuh. Tapi kalau saya bantu nanti jangan dibilang menyalahi kewenangan. Nanti dibilangnya one man show gitu kan. Capek iroh aing mah. Tolonglah. Next ayo. Terus. Nih ini lagi ada juga respon KDM usai Wakil Wali Kota Bandung diperiksa Kejari Kejaksaan Negeri. Ya Kang Deddy ya nggak tahu ya jarang kerja sama kita. Kasih arahan juga susah banget menurutnya nih ceki-ceki. Play. Yang terjadi di Pemkot Bandung adalah sudah menjadi ranah hukum. Karena sudah menjadi ranah hukum dan kuasanya ada di penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bandung, kita serahkan sepenuhnya pada Kejaksaan Tinggi Kota Bandung dan kita nunggu nanti hasilnya seperti apa. Tetapi saya meminta pada seluruh jajaran penyelenggara pemerintah daerah Kota Bandung untuk tetap bekerja dengan baik. Dan yang paling utama saya pesan adalah bekerjalah sampahnya segera diselesaikan. Bekerjalah drainasenya segera dibersihkan. Bekerjalah saluran-saluran airnya segera dikeruk. Ini yang penting. Kemudian bekerjalah tambah tukang sapunya, fret trotoarnya dan lapis jalannya dengan hot mix yang halus. Karena ini kota. Dengan cara apa? Belanjanya diarahkan untuk itu. Ini kode sebenarnya kode APBD 7T gitu. Udah lu fokusin ke sini dulu nih sampah, trotoar, jalan, ke ibaratnya lingkungan, ke kebersihan lingkungan ya. Lu beresin dengan cara apa? Belanjanya ke arah situ, itu maksudnya belanjanya lu habisin ke situ, fokusin ke situ dulu, jangan ke yang lain-lain. Lu teh lagi dipantau gitu. Kalau ke yang lain-lain ini belanja nggak ada hasilnya, belanja apa nih? Ya kan diperiksa. Ya tolonglah. Kalau udah kayak gini, ya Kang Deddy nanya ya itu deh udah kewenangan dari penyidik gitu. Lu belanjanya makanya dari kemarin yang disuruh nih sampah, trotoar, jalan, beresin bangli nih. Tar dulu tahu di belanjanya apa. Kalau kayak gini mah keringet dingin nih. Ini wakil wali kota yang udah diperiksa nih. Terus ada lagi nih meluncur. Tadi wakil ya, wakil wali kota ya. Ini tangan kanannya Pak Wali Kota. Buset, ini bener-bener kalau kena semua dipretelin Bandung nih bener-bener. Ceki-ceki. Play. Penyelidikan dugaan praktik jual beli jabatan di Pemkot Bandung semakin memanas. Kini fokus utama Kejaksaan Negeri langsung tertuju pada satu nama kunci, Angga Wardana. Sosok yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Wali Kota Bandung telah dipanggil dan diperiksa penyidik. Dugaan keterlibatannya tidak main-main. Angga diduga ikut serta dalam pengaturan mutasi, promosi jabatan, hingga permainan proyek pemerintah. Ini bukan kasus terpisah. Angga Wardana menambah daftar panjang pejabat.
termasuk Wakil Wali Kota dan Rendiana Awangga yang telah diperiksa. Ini mengindikasikan adanya jejaring kekuasaan yang beroperasi. Pertanyaannya kini, setelah ring satu kekuasaan disentuh, seberapa jauh kejaksaan berani melangkah untuk memastikan akuntabilitas tertinggi dalam kasus ini? Apakah Farhan harus diperiksa oleh kejaksaan? Pantes, dugaannya jual beli jabatan, jual beli proyek. Pantes, kalau dugaannya ke arah situ ya kok masuk atau nyambung ya sama yang kemarin tuh, kok kayaknya nggak mau banget gitu. Satu proyek atau satu visi sama Pemprov gitu. Ya kalau sama KDM dipelototin banget duitnya ngalir kemana, proyek ini berapa, selesainya berapa lama, dipelototin banget gitu. Ya kan, jadi kalau dugaan kejual beli proyek nggak ini dong, apa namanya, nggak bebas dong itu. Ya kalau dugaannya ke sana sih cocok sih, tapi ya nggak tahu kan, baru dugaan, tinggal nunggu aja. Nah yang jadi pertanyaan di netizen, sebagai kepala daerah, wali kotanya tahu atau enggak? Itu kalau kata netizen mah kan dari Ade Surahman pasti tahu lah, tidak mungkin tangan kanan main sendirian katanya tuh kan, berarti ada tangan kiri gitu maksudnya. Aduh aing mah cari aman katanya, orang kepercayaan lu yang dikorbanin. Oke, tolonglah, jual beli jabatan, jual beli proyek. Pantes sulit nurut sama Pagup teh ternyata, tapi baru dugaan ya, kita tinggal tunggu aja update-nya. Yang jelas Bandung lagi deg-deg-ser nih, lagi deg-deg-ser dari wakil wali kota, tangan kanan wali kota nih. Mungkin kok makin deket gitu ya. Ya, tapi kita tinggal tunggu aja lah ya. Nih yang bikin deg-degan nih, netizen udah mulai speak up soal penanganan sampah gitu. Yang seolah kok terkesan tidak ada budget, padahal udah ada budgetnya gitu. Kayak gini, sampahnya tidak kunjung diangkut, tumpukan sampah di TPS Dakota Cicendo hampir capai 5 meter. 5 meter coy, ceki-ceki. Play. Netizen udah mulai bersuara nih, yang ngeri nih kalau netizen udah mulai speak up nih. Ini kan didiemin seolah nggak ada budgetnya, nggak ada SDM-nya kan. Iya. Padahal kan itu udah ada kan, basic sampah mah ya. Sterilisasi ya, kata dari 5 bulan coy. Pemerintah sih kuota hampir kota Bandung habis. Kalau dari warga ada sih Pak yang lewat juga, paling suka ngomong ya, paling tahu penjual lah dari kaki lima pasti ngomong kok bau. Soalnya kan kalau musim hujan takutnya ke jalan. Soalnya motor sih Pak yang paling khawatir Pak. Kalau mobil, masalah mobil kayak gitu kan bisa langsung lah. Kalau motor saya mah biasanya malam, kalau malam tiap hari. Kalau nggak diberesin wah celaka tuh Pak. Ya itu dari bulan 5 udah dikasih tahu sama KDM insinerator kalau kurang budgetnya ngomong gitu. Jangan suka pengen si paling beda yang ujung-ujungnya kayak gini, jabar-jabar juga yang ketempuhan. Karena nggak cuma ini, ada juga nih meluncur. Nih ini video tumpukan sampah penuhi aliran sungai di Kabupaten Bandung. Pengunggah lapor ke KDM, ceki-ceki. Play. Oh iya, sampah. Sungai ya teh boy. Banjir. Sungai ya teh boy. Hasil dari banjir, sampah-sampah unggul ya. Ngeri. Allah. Tapi ya Bandung emang lagi disorot banget sih ini ya. Kabupaten sama kotanya. Aduh, tapi teuing lah. Pusing juga kalau ngeliat kayak gini kan. Bapaknya juga pasti pusing. Kemarin-kemarin udah dibilangin insinerator. Maupun warga menolak, udah tegasin aja. Kalau udah kayak gini makan pusing. Nggak nurut sih, sulit aing mah ya. Ini jadi kayak apa ya? Jadi aku tuh mikirnya ya Mang ya, ngingetin aku ke Bekasi berapa bulan yang lalu kan sempat kayak gini, cuma sekarang udah jauh banget. Udah nurut Bekasi mah. Iya. Kabupaten sama kotanya kompak. Seandainya ngikut gitu ya, paling sekarang udah bersih juga ya Mang. Iya, enjoy aja, udah enjoy. Tolonglah. Sekarang udah mah kotor. Terus berkasus lagi pejabat-pejabatnya. Lihat aing mah kualat. Nggak nurut sama KDM kualat nih ya. Inilah nyoh, mungkin segini dulu daripada Santuy People makin emosi ya. Sambil menunggu Santuy People ngeluapin emosi pakai jempol-jempol, kita meluncur ke setting Super Thanks. Meluncur. Cus. Nyo. Iya. Super Thanks dari video kemarin ada 3. Yang pertama kita buka dari Lin. Sebenarnya dokter itu diciptakan untuk apa sih? Bukannya sebelum jadi dokter mereka harus mengucap sumpah. Aku yang BPJS aja kadang sering ngerasa didiskriminasi, apalagi ada ini. Makanya meskipun tiap bulan
perusahaan bayarin, nggak pernah aku pakai. Kalau emang mengharuskan berobat selalu pakai jalur mandiri alias bayar. Mungkin bukan ke dokternya ya, lebih ke bagian administrasinya. Iya. Karena kan stepnya ada di administrasinya dulu gitu, mungkin ya. Iya. Nextnya Cicin Kuraisin. Kok ada gubernur itu? Bukannya negur pihak RS tapi malahan ngeles kayak bajai. No comment. Lah saya ibu komandan kita, Kakak Saninata Bu Ani noh dicariin si Pram ya. Tanggung jawab lo Ani, si Plam doyan makan rujak nih, ayo kita beri dia rujak yang pedas, tolong lah. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya ya dan. Mamang, si Pakunnya langsung mana minta, Abu yang tetap bolos, Seduh topi mangkok, cabut dulu dan ciao.